Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukur. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini direkam Facebook. Insya Allah saya upload di Facebook ya, karena keterbatasan waktu untuk bisa teman-teman sekalian jadikan bekal serta pedoman ketika memulai dan melaksanakan prakerin hingga selesai. Insya Allah dalam pembekalan ini yang saya rekam akan saya ulang apa yang saya sampaikan tadi di forum pembekalan prakerin kepada kalian secara detail dan rinci berkaitan dengan pembekalan dan persiapan prakerin. Teman-teman sekalian, di sini sudah saya tuliskan gitu ya. Hal-hal penting yang perlu kita perjuangkan selama prakerin. Karena di prakerin ini tidak hanya sebatas latihan, tidak hanya sebatas kita magang dalam artian kita belajar terus nggak maksimal, nggak sungguh-sungguh, nggak begitu. Ini bagian dari kita melihat begitu ya. Kami guru-guru melihat bagaimana kesiapan antum untuk bekerja, khususnya angkatan 13 ya, antigen. Ketika lulus nanti, siap nggak kalian terjun di dunia kerja? Siap nggak kalian nanti mencari tempat pekerjaan? Siap nggak nanti kalian diberikan beban-beban pekerjaan di dalam perusahaan ataupun tempat kerja kalian nanti? Karena itu butuh pembelajaran yang sifatnya praktik, maka kami rasa prakerin ini sangat penting untuk kalian ikuti sampai akhir nanti. Dalam rekaman ini silahkan bisa diputar kapan saja, tapi tetap begitu ya, mohon diperhatikan dalam mendengarkan arahan-arahan saya di rekaman ini, tetap pastikan dalam posisi siap, dalam posisi yang baik, dalam posisi hati yang bersih begitu ya, benar-benar meniatkan untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan ilmu, agar apa yang saya sampaikan meskipun dalam rekaman bisa kalian ambil hikmahnya. Langsung saja teman-teman sekalian, di prakerin ini kita laksanakan 3 bulan ya, 3 bulan prakerin. Insya Allah kita mulai di bulan September ini, September, Oktober, November, semoga selesai dengan baik dan tidak ada kendala suatu apapun, yang mana orientasi kalian datang ke karyawan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, datang ke tempat prakerin ya, datang ke tempat kalian magang itu, posisikan diri tidak hanya sebagai murid. Sebagai murid memang betul secara de facto kalian adalah murid SMK IT Smart Informatika Surakarta yang sedang belajar magang di sana. Tetapi juga posisikan diri sebagai karyawan, meskipun memang secara de facto tadi belum sebagai karyawan yang ter-SK-kan begitu ya. Tapi secara tugas begitu ya, secara tugas job desk kalian sudah diberikan job desk yang seperti karyawan pada umumnya. Maka dimanapun posisi kalian nanti, sebagai staf IT, sebagai teknisi, sebagai administrasi bahkan dan lain sebagainya, pastikan hadirkan hal-hal yang baik di sana. Hadirkan semangat yang tinggi di sana, sehingga apapun yang kalian kerjakan nanti, hasilnya, buahnya dapat dirasakan tidak hanya oleh kalian, tapi juga sekitar kalian, khususnya perusahaan tempat kalian magang, khususnya juga mungkin relasi ataupun customer yang berkaitan dengan perusahaan atau tempat kalian magang nanti. Maka dari itu, teman-teman sekalian, bismillah ya, semoga pembekalan kali ini bisa menjadikan manfaat buat kalian semuanya. Selanjutnya, ini kita akan belajar dulu nih ya, belajar dulu. Karena tidak hanya sebatas sebagai siswa kalian di sana magang. Kalau sebatas siswa tidak perlu Ustadz ingatkan lagi ya. Di tempat magang kalian harus menjaga nama baik sekolah,
Kalian harus menunjukkan nilai-nilai akhlak, keteladanan, perilaku sebagai seorang santri di sana. Yang kedua, kalian juga di sana sebagai karyawan, begitu ya, meskipun baru latihan, baru magang. Di sebagai karyawan ini teman-teman sekalian, sebagai karyawan di sini, kalian harus memperhatikan, begitu ya, memperhatikan atau memposisikan diri sebagai seorang yang bekerja, begitu ya. Apa sih tujuan orang bekerja itu? Seperti yang pernah kami, para asatid dan ustadzat SMK ITS Smart Informatika bekalkan kepada kalian. Apa sih kenapa sih harus bekerja? Bagaimana cara bekerja? Apa fungsinya? Ini harus kalian ingat kembali. Nah, ini Ustadz rangkum sedikit begitu ya sebagai pembekalan bahwa kita bekerja itu sebenarnya untuk apa? Untuk mendapatkan puncak dari kesuksesan. Jannah di sini ya. Saat ambil bolpen dulu, kita lihat ya di sini teman-teman dengan warna merah begitu ya. Jannah begitu. Kita itu memaknai jannah memang tidak hanya sebatas jannah maksudnya surga begitu ya teman-teman. Tapi juga jannah dalam hal ini bermakna apa? Bermakna tujuan atau puncak begitu ya. Puncak dari kesuksesan begitu ya. Puncak dari yang kesuksesan yang kita ingin raih teman-teman sekalian. Yang belum nampak sekarang ini begitu ya. Ini juga disebut sebagai jannah. Nah, ini untuk menambah wawasan teman-teman begitu ya. Karena pada umumnya kita ingatnya kalau kata jannah dalam bahasa Arab ya seringkali kita pahami dimaknai hanya surga saja. Pada asalnya jannah itu ya tadi kesuksesan yang ingin kita raih begitu ya, yang belum tampak. Kenapa surga itu kemudian dinamakan dengan jannah? Karena itu puncak kesuksesan yang tertinggi gitu ya. Puncak kesuksesan yang tertinggi yang kemudian bagi setiap hamba sekarang kita belum bisa tampak begitu ya. Belum bisa tampak. Nah, dalam Al-Quran ini kita ingin sekali mencapai sukses. Nah, teman-teman sekalian, coba kita cek lagi di sini ya. Jannah, puncak kesuksesan kita ini, yang ingin kita raih sebagai hamba, sebagai manusia, jelas ya dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita kembali kepada tujuan penciptaan kita sebagai manusia selain wa ma khalaqtal jinna wal insan illa liya'budun dalam surat Al-Zariyat ya, Az-Zariyat ayat 56, juga Al-Baqarah ayat 30. Selain untuk beribadah kepada Allah juga untuk menjadi khalifah fil ard. Khalifah itu maknanya penjaga bumi. Maknanya orang-orang yang memberikan manfaat di bumi, yang memberikan kebaikan di bumi, yang memberikan hal-hal baik di bumi ini sehingga jauh dari sifat-sifat kerusakan. Pemimpin orang-orang yang ada di dunia ini mengajak mereka kepada fitrah mereka, yakni menjadi insan yang kemudian hanya berbuat baik dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbicara tentang konteks nih ya, konteks jannah di sini ada dalam Quran disebutkan jannah, puncak kesuksesan di dunia, dan juga jannah, puncak kesuksesan di akhirat. Ya. Tidak bisa dikatakan kita menjadi orang sukses ketika kita suksesnya hanya di dunia saja. Begitu pula sebaliknya. Tidak mungkin kita bisa sukses di akhirat tanpa kita sukses di dunia. Karena proses kita untuk menuju ke akhirat nanti, ke surga nanti di dunia ini yang harus kita lalui bersama. Nah, kembali ke topik kita. Topik bekerja, ya. Topik magang prakerin, belajar bekerja. Orientasi yang harus kalian miliki sekarang, teman-teman sekalian, adalah seperti yang disampaikan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat ke-32, teman-teman sekalian. Nah, di sini teman-teman sekalian Allah berfirman, wadrib lahum mathala rajuli ja'alna li ahadihima jannataini. Ya, jadi dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Selain dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca dalam Al-Quran dalam hari Jumat, gitu, di hari Jumat, selain
ada contoh hikmah dari kisah-kisah pemuda Kahfi, begitu ya. Juga ada cerita dua orang pemuda, dua orang laki-laki ini yang kemudian satu sukses di dunia dan juga satu sukses di akhirat, yang termaktub dalam Quran surat 18 ayat 32 ini. Ada juga nanti kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ada juga nanti kisah Dzulkarnain dan seterusnya. Tapi kita fokus ke yang kisah dua orang sahabat, dua orang pemuda ini. Di mana teman-teman sekalian Allah memberikan tadi ya perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seseorang di antaranya ya li ahadihi ma jannataini min a'nab. Jadi kami jadikan bagi seorang di antara mereka, di antara kedua orang sahabat tadi ya, dua buah kebun anggur. Dua buah kebun anggur. Dan kemudian wahafafnahuma binakhli dan seterusnya sampai waja'alna bainahuma zaw'a, begitu ya, sampai kemudian Allah berikan kedua kebun itu, kebun anggur itu juga ada pohon-pohon kurma, dan di antara kebun-kebun itu Allah suburkan ladang-ladang di dalamnya. Di sana ada makna yang kita kutip di sini ya teman-teman sekalian ya. Jannataini. Suksesnya di dunia ya, sudah Allah contohkan dalam Quran surat Al-Kahfi ini adalah ketika orang itu kaya, begitu ya. Orang itu memiliki harta, memiliki kekayaan. Dalam konteks surat Al-Kahfi ini, kayanya orang-orang terdahulu, begitu ya, adalah ketika mereka memiliki ladang yang sangat luas, begitu ya, sangat-sangat luas di tengah padang pasir yang tandus. Maknanya mereka punya materi yang lebih, materi yang banyak di antara orang-orang pada umumnya, begitu ya. Materi yang banyak ya, kita sebut saja orang kaya lah, begitu ya. Itu sukses ketika di dunia. Bagaimana cara untuk menjadi seperti orang itu, begitu ya? Dua sahabat tadi, ada yang satu konteksnya dia hanya sukses saja di dunia, ya, punya kebun tadi. Kalau konteks sekarang kita kaya di dunia zaman sekarang, mungkin kita punya HP banyak, begitu ya, iPhone, begitu ya. Tapi belum tentu sih. Punya Pajero, begitu ya, punya lahan yang luas, punya aset di mana-mana. Itu mungkin konteks kaya sekarang. Gimana cara kita untuk mendapatkan kesuksesan di dunia itu? Ya, Allah sebutkan ya teman-teman sekalian, kita cek di sini dalam surat Ali Imran ya. Quran surat ketiga ayat 142 teman-teman sekalian. Nih kita lihat key point di sana ya. Kita lihat key point di sana. Silahkan dicek Al-Qur'annya terjemah ayat Ali Imran, Quran surat Ali Imran, Quran surat yang ketiga, begitu ya. Ayat yang ke-142, am hasibtum an tadkhulul jannah, begitu ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, gitu ya. Apakah kamu mengira kamu akan mudah mendapatkan kesuksesan? Dalam hal ini puncak kesuksesan surga ya dalam Ali Imran ini. Tapi bahasanya sama ya, akar katanya al-jannah ya. Jannah, begitu. Apakah bagimu kamu pasti mendapatkan surga, jannah, puncak kesuksesan? Padahal kata Allah, begitu ya, dalam surat ini belum nyata bagi Allah ya. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Maknanya apa? Kalau kita ingin dapat puncak kesuksesan, maka yang pertama adalah jahadu dalam ayat ini ya. Yaitu apa? Yaitu jahadu, sungguh-sungguh. Di prakerin nanti, kalau kalian pengen sukses ya, kalau kalian pengen sukses dalam bekerja di prakerin khususnya, mendapatkan penghargaan dari pimpinan atau pemilik perusahaan, ya, tempat kerja, tempat magang, maka kunci yang pertama, key point yang pertama adalah jahadu, sungguh-sungguh, gitu ya. Jangan sampai kemudian datang ke tempat prakerin, apalagi Mas Syafiq ya, saya bantu kontak-kontak ke UNS, tapi kemudian Mas Syafiq mengajukan sendiri ya melalui aplikasi. Alhamdulillah Allah izinkan Mas Syafiq dan teman-teman untuk magang di sana di UNS. Ketika kalian sudah sampai di sana, karena lokasinya jauh di Jebres begitu, terus Mas Syafiq
nggak sungguh-sungguh. Jangan begitu ya. Karena tadi ya Mas Afik membawa nama baik sekolah loh. Mas Afik juga di sana pengen belajar. Nah, di tempat kerja Mas Afik harus sungguh-sungguh. Apapun faktor-faktor yang kalian hadapi saat itu. Ya, ya teman-teman sekalian ya. Jadi ini yang harus kalian pahami yang pertama, harus sungguh-sungguh. Sedangkan jahadu ini, apa namanya? Akar katanya ini ya, al-jahada, di mana teman-teman sekalian akar kata dari jahadu ini yang pertama adalah ijtihad, ya, ijtihad, di mana kalau kita jadikan lagi ya jahadu ini dari akar katanya yang pertama bisa menjadi ijtihad, visi perencanaan, maknanya kita harus memiliki perencanaan yang jelas, visi ke depan yang jelas agar kita menyiapkan apa saja yang harus kita lakukan ketika ingin bekerja. Jadi sungguh-sungguh itu nggak hanya sebatas, oh yo, bismillah, aku tenanan, ngomong tenanan aku isong. Nggak cuma sebatas menghadirkan rasa percaya diri dan rasa yakin bahwa aku sungguh-sungguh, tidak hanya seperti itu. Tapi jahadu ini ya, dalam konteks Quran begitu ya, kita harus dalam konteks bahasa Arab begitu ya. Kalau kita lihat banyak sekali pengembangan katanya. Yang pertama ijtihad ini kita harus merencanakan, punya visi ke depan. Oh iya, aku Mas Syafiq nih, aku sebagai Mas Syafiq misalkan akan magang di UNS di bagian UPTTIK. Apa yang akan saya lakukan di sana? Apa yang saya akan dapatkan di sana? Bagaimana saya harus berbuat di sana? Bagaimana waktunya? Bagaimana tata kelola pekerjaannya? Dan saya harus menyiapkan apa saja? Kalau di sana masuk jam 7, saya harus berangkat dari asrama jam berapa? Semuanya hal-hal detail itu harus dipersiapkan dari sekarang. Kita punya visi yang harus kita rencanakan apa itu. Makanya itu ijtihad. Kemudian jahada, kemudian misi begitu ya. Setelah kita merencanakan, kita juga harus mengeksekusi. Kalau ada visi misi, visi adalah impian, misi adalah eksekusinya. Jadi setelah kalau kita memang pengen dikatakan kita sebagai orang yang sungguh-sungguh seperti apa yang Allah sampaikan tadi dalam Quran surat Ali Imran ayat 142 tadi teman-teman sekalian, maka setelah kita merencanakan apa yang akan kita lakukan, kita harus mengeksekusi apa-apa yang telah kita rencanakan. Oh iya, aku neng UPTTIK masuk jam 7. Berarti ya saya merencanakan ya berangkat dari asrama jam 5:30. Naik apa? Saya bisa berangkat jam 5:30 supaya bisa sampai di sana jam 7 tanpa terlambat. Oh, naik BST. BST dari koridor mana? Di sini eksekusi. Lakukan sesuai dengan yang kita rencanakan. Jangan sampai kemudian kita sudah merencanakan naik bus Batik Transjakarta, Batik Trans Solo, mohon maaf ya, koridor 1 agar sampai tepat di depan UNS. Pas eksekusi kita malah naik BST koridor 2 begitu ya. Ya nggak sampai ke UNS, ya telat dan seterusnya begitu ya. Karena setelah turun dari BST harus jalan ya sampai UPTTIK. Saya pernah dan sering jalan ketika S2 turun dari BST. Ya butuh waktu 30 menit lah untuk sampai UPTTIK begitu ya. Kalau jalan, kalau lari ya bisa lebih cepat lah ya, 15 menit atau 20 begitu ya. Tapi kalau jalan ya butuh waktu itu. Itu diperkirakan. Karena perjalanan koridor 1 nih dari Kerten begitu ya, dari Solo Square sampai UNS ya butuh waktu kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Karena transportasi umum itu kita nggak bisa menentukan begitu ya, sampai sana jam berapa dan seterusnya begitu. Makanya ini harus diperhatikan teman-teman sekalian. Ya, itu ya. Jadi setelah visi merencanakan, kita juga harus mengeksekusi sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan yang terakhir, mujahidah begitu ya. Cabang dari jahadu begitu ya, dari sungguh-sungguh itu yang ketiga yang kaitannya dengan dalam bahasa Arab itu mujahidah begitu, yang kaitannya dengan emosional, pengaturan emosional begitu ya. Kalau kita maknai ya mujahadah, bersungguh-sungguh, bersemangat begitu ya. Biar apa? Biar kita terhindar dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit ruh, penyakit-penyakit emosional ketika yang menghalang kepada sungguh-sungguh, seperti contohnya nggak semangat, gitu ya, baperan, dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti ketika berjalan prakerin terus nggak semangat, loyo, karena jauh terus loyo, putus asa, dan lain sebagainya yang sifatnya emosional yang menghambat kalian untuk bersungguh-sungguh. Makanya kalau bersungguh-sungguh itu memang kita harus mengupayakan banyak hal ini tadi, begitu ya. Banyak hal ini tadi agar kita bisa benar-benar dikatakan sungguh-sungguh. Kalau belum dan di antara salah satunya tidak ada, ya kita belum bisa dikatakan
sungguh-sungguh begitu ya. Nah, dalam kembali ya Quran surat Ali Imran ayat 142 tadi teman-teman sekalian, selanjutnya bukan hanya orang-orang yang sungguh-sungguh gitu ya yang kemudian bisa mendapatkan puncak kesuksesan jannah, yaitu juga orang-orang yang as-sabirin begitu ya, orang-orang yang sabar begitu ya, sabaro begitu ya. Makanya sabar ketika kita pengen mendapatkan puncak kesuksesan. Kalau kita nanti dalam konteks bekerja setelah lulus nanti, kita pengen mendapatkan gaji yang besar, penghargaan yang banyak, diterima oleh banyak orang, pimpinan dan lain sebagainya. Ya semua itu selain sungguh-sungguh setelah kita upayakan komplit gitu ya semuanya, juga kita harus bersabar. Kalau nggak sabaran ya susah. Makanya nanti jangan kaget ketika kalian prakerin juga kalian diuji oleh Allah untuk sabar. Ketika prakerin kok Ustadz, aku kok dikon ngene, dikon ngono dan seterusnya, banyak sekali pekerjaannya Ustadz dan seterusnya. Ya sabar. Proses kalian sekarang itu adalah penuntut ilmu, mau belajar berpengalaman dari prakerin. Apapun yang kalian lakukan di sana adalah proses kalian untuk menuju puncak kesuksesan. Sabaro sithik, ojo mudah mutungan, ojo mudah putus asa, jangan sampai mudah berhenti dalam bergerak begitu ya. Terus berjuang, terus semangat begitu ya. Ketika ujian, rintangan itu sulit dan tidak bisa kalian lewati karena ini masih konteks magang, kalian punya ustadz, makanya ada guru pendamping gitu ya. Kalau memang guru pendamping belum bisa menyelesaikannya, kalian punya kaprodi, Ustazah Dian. Kalau memang belum bisa terselesaikan karena masalahnya lebih complicated daripada itu, kalian masih punya saya. Makanya komunikasi nggak ada masalah begitu ya. Sampaikan kepada pembina, kalau memang itu perlu keputusan saya sebagai kepala sekolah, sampaikan kepada saya. Begitu ya. Jadi jangan sampai kalian nggak sabar ketika prakerin. Sabar begitu ya. Sabar begitu ya. Itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi kita ini di prakerin ini belajar untuk menggapai puncak kesuksesan. Pasti kalian akan dihadapi dengan atau menghadapi ujian yang berkaitan dengan penentuan gitu ya, kata Allah dalam Quran surat Ali Imran ini kan, padahal belum nyata di antara kamu pengen puncak kesuksesan kok, tapi belum nyata bagi kamu untuk sungguh-sungguh dan sabar begitu ya. Makanya akan diuji oleh Allah. Harus bisa kalian lakukan ya. Ujian-ujian terkait dengan kesungguhan dan juga ujian-ujian terkait dengan kesabaran harus bisa kalian lewati dengan baik. Kalian siswa-siswi kami, anak-anak kami percaya dan kami yakin kalian bisa melalui semua ini. Karena apa? Karena Allah itu tidak mungkin menurunkan ujian, menurunkan beban tanpa tanpa sih. Allah itu nggak mungkin menurunkan ujian yang berat begitu ya, yang tidak bisa kita lakukan atau tidak bisa kita lalui. Pasti sudah Allah ukur sesuai dengan kesanggupan kita. Oke? Clear ya terkait dengan puncak kesuksesan dunia adalah jannata ini yang diusahakan dengan mujahadah gitu ya, jahadu begitu ya, dan juga sabar harus kalian note dan garis bawahi. Kemudian kita ngomong puncak kesuksesan itu puncak dari segala-gala kesuksesan gitu ya. Maka bekerja itu nggak cukup kalian terus bekerja selesai dapat gaji begitu ya. Kalau konteks prakerin mungkin belum gaji ya. Kalau konteks prakerin mungkin dapat nilai baik, terus selesai udah. Jangan begitu. Karena kalau cukup berhenti sampai di situ hanya amal saja. Berhenti di situ hanya amal, nggak ada nilainya. Hanya sementara. Padahal kehidupan kita tidak hanya dunia saja kan begitu ya. Rugi loh kita sebagai hamba ketika kita melakukan sesuatu yang tidak bernilai apapun di sisi pencipta kita. Makanya ketika magang, selain kalian meniatkan untuk thalabul ilmi karena posisi kalian sebagai prakerin, sebagai siswa di sini, juga posisikan bahwa apa yang kalian lakukan ini juga bernilai untuk akhirat nanti. Gitu ya, untuk akhirat nanti. Ya, ini konteksnya pernah saya sampaikan lah di Hajjul Muslim. Yang pertama ya, Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtal jin wal insan illa liya'budun. Yang jin gak usah kita bahas. Manusia, kita sekarang manusia, kita bahas konteks manusia. Manusia diciptakan ya tidak lain dan tidak bukan ya. Itu hanya untuk beribadah kepada Allah, li ibadah begitu ya.
kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi nih, ketika kita melakukannya saja itu artinya amal, ya. Tapi kalau kita bekerja dengan niatan seperti yang dituliskan oleh Allah dalam Quran surat Az-Zariyat tadi, plus di sini ya, dapat nilai tambahnya, maka akan mendapatkan amal soleh, berubah menjadi amal soleh. Ini yang akan kita usahakan atau yang harus kalian usahakan ketika di prakerin nanti. Tidak hanya bekerja mengikuti perintah pemilik perusahaan, tapi juga harapannya kalian menghadirkan nilai-nilai soleh, nilai-nilai kebaikan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar pekerjaan menjadi hasanah. Ya. Hasanah di sini teman-teman sekalian. Untuk apa? Untuk bekal kita pulang ke akhirat, gitu ya. Untuk bekal kita pulang ke akhirat, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita bisa lihat kembali ya konteksnya dalam Quran surat Al-An'am ini ya. Al-An'am 160 teman-teman sekalian. Manja'a gitu ya. Manja'a bil hasanati begitu ya. Barang siapa membawa amal yang baik, hasanah itu amal baik ya, hal-hal yang baik, falahu maka baginya asyru amsaliha begitu ya. Pahala 10 kali lipat amalnya. Gak mau? Pasti mau kan? Kalau kalian prakerin juga bernilai hasanah, maka kalian double get gitu ya. Kalau dalam konteksnya besok setelah kalian lulus bekerja, selain dapat salary begitu ya, selain dapat gaji setiap bulan, kalian juga dapat bekal untuk akhirat. Yakni apa? Setiap hal kecil aja, misalkan kalian lakukan di pekerjaan gitu ya, menyapa, tebar salam kepada karyawan yang lain, dapat 10 kali lipat. Kalian melakukan pekerjaan dengan tuntas, 10 kali lipat lagi. Kalian melakukan ini, itu, dan seterusnya, 10 kali lipat, 10 kali lipat, 10, dan seterusnya. Nah, ini sebagai bekal ke akhirat, gitu ya. Bernilai lebih, gitu ya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, kalau kalian berlaku yang tidak harusnya di sebuah tempat bekerja, tidak profesional, tidak jujur, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya, kata Allah dalam Quran surat Al-An'am ini apa? Maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan apa yang dilakukan. Ingat, Ustadz pernah cerita seorang petinggi suatu bank di Indonesia yang mencuri, yang mengkorupsi, kemudian anaknya Allah uji ya, di Australia begitu ya. Tertangkap sebuah kasus yang berkaitan dengan narkotika. Akhirnya biaya rehabilitasi yang harus dikeluarkan oleh salah seorang petinggi bank ini untuk anaknya, kalau dihitung-hitung totalnya sama seperti yang dia ambil. Makanya teman-teman hati-hati. Selain kebaikan kita dibalas berlipat ketika kita sungguh-sungguh dan serius bekerja, ketika prakerin, keburukan-keburukan yang kita lakukan di dalamnya juga akan Allah balas seimbang dengan yang kita lakukan. Makanya hati-hati ya teman-teman sekalian ya. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi ketika mengisi sambutan dalam pengarahan prakerin, ketika memang ada budaya-budaya yang buruk, budaya-budaya yang jelek dan tidak harus kalian ikuti gitu ya, di tempat bekerja, jangan diikuti. Ya. Jangan diikuti. Contoh kecil tadi Ustadz contohkan. Kalau di tempat kerja kalian di ISP, kalian ditempatkan sebagai teknisi di lapangan, magang, shift malam gitu ya. Biasanya kan kalau karyawan-karyawan umum yang memang belum tahu, ya mereka dengan mudahnya beli minuman-minuman yang menghadirkan semangat seperti suplemen-suplemen kayak apa extra juice begitu ya dan lain sebagainya. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menyebut merek. Apalah minuman-minuman yang seperti itulah yang ternyata berdampak buruk pada kesehatan, ya udah gak usah diikuti. Ustadz juga sudah berikan tadi contohnya begitu ya, sudah berikan contohnya apa dampaknya bagi kesehatan. Itu yang hal-hal yang merugikan diri kalian sendiri jangan dan gak perlu kalian ikuti. Nah ini yang harus kalian jaga begitu ya. Selain berdampak buruk kepada kita, juga akan berdampak buruk kepada pekerjaan kita. Lah kalau terus kita minum-minum hal-hal yang merusak tubuh kita, tidak membuat kita sehat, terus pekerjaan kita, terus kita sakit, masuk rumah sakit gitu ya.
Terus siapa yang menyelesaikan pekerjaan kita? Apakah ada yang mau menyelesaikan begitu ya? Padahal kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan, sudah dikontrak. Begitu. Kalau dalam prakerja kan sudah dikontrak 3 bulan begitu ya. Kalau tiba-tiba sakit di pertengahan jalan atau bahkan di awal, terus siapa yang menyelesaikan kontrak itu? Kan nggak ada begitu ya. Makanya konteks kita untuk menjaga agar tidak berbuat buruk ini, itu manfaat atau konsekuensi setelahnya itu adalah hal-hal baik. Tapi kalau kita lakukan keburukan dengan sengaja ketika kita prakerin, ketika kita bekerja, ya tanggungan konsekuensinya akan serupa dengan apa yang kita lakukan. Apalagi korupsi, apalagi tidak profesional begitu ya. Berbuat buruk kepada karyawan lain, suuzon dan lain sebagainya, jangan sampai kita lukai. Jangan sampai kita jadikan lingkungan bekerja itu menjadi lingkungan yang buruk. Makanya Ustadz berpesan kalian harus memberikan manfaat yang luas buat orang-orang di sekitar. Begitu nggih teman-teman sekalian ya. Seperti itu. Maka di akhir ayatnya Allah sebutkan wahum la yutlamun gitu ya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau tidak dirugikan. Makanya harus teman-teman perhatikan semuanya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kalau kita konteksnya nih, kalau kita sudah melakukan itu semua, mendapatkan hasanah bekal untuk pulang ke akhirat nanti, sudah kita tinggal berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 201, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati, dan kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi setelah kita mengikhtiarkan itu semua, gitu ya, menjaga diri dari perbuatan buruk, fokus kepada amal sholih, fokus kepada memberikan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang sifatnya hasanah dalam prakerin, dalam pekerjaan kita, maka kita berdoa kepada Allah, gitu ya. Semoga Allah berikan kepada kita kebaikan di dunia, jadi kaya, menjadi orang yang berilmu. Karena dengan orang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah, mendapatkan kebaikan juga di akhirat, dan juga semoga Allah pelihara kita dari siksa api neraka. Nah ini teman-teman sekalian, untuk membuktikan bahwa kita benar-benar tulus berdoa ini, ya berdoa surat Al-Baqarah ini teman-teman sekalian, maka kita harus benar dulu, begitu ya. Maka kita harus benar dulu. Benar dulu apanya Ustadz? Benar dulu seperti apa yang diriwayatkan Umar. An Umaro ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa itu? Innamal a'malu binniyah, begitu ya. Apa? Amal itu tergantung pada apa niatannya, begitu ya. Makanya terlepas dari semua tadi teman-teman sekaliannya. Agar amal kita bernilai solihah, kemudian menjadi hasanah, bekal kita kembali kepada akhirat saat bekerja nanti setelah lulus ataupun saat prakerin sebagai latihan, biar kalian punya ancang-ancang persiapan ternyata dunia kerja keras, begitu ya. Kalian harus pastikan niat kalian dalam bekerja, ya. Kok mati? Niat kalian dalam bekerja mati. Oh udah nyala lagi. Niat kalian dalam bekerja pastikan niatnya benar. Jangan sampai niatnya hanya sebatas niat-niat yang salah, ya. Niat-niat yang jelek, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Innamal a'malu. A'malu itu dari kata amal sebenarnya, jamaknya amal. A'malu itu terbatas, ya, terbatas pada niatnya. Maka apa yang akan kita dapatkan nanti ya terbatas dengan apa yang kita niatkan. Kalau kita niatnya baik, ya baik. Kalau kita niatnya buruk, ya buruk. Makanya dalam Quran, dalam hadis riwayat Bukhari yang pertama ini, lanjutannya mana tadi? Innamal a'malu binniyah walikullim imanawa, dan seterusnya, begitu ya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa sebaliknya, maka sebaliknya. Sampai niat kita bukan untuk Allah, niat kita untuk Allah, kembali kepada Allah, li ibadah, seperti dalam Quran surat Az-Zariyat tadi. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Agar apa? Agar kita
memiliki atau termasuk orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang ikhlas, ya, melakukan pekerjaan, berprakerin, belajar dalam bekerja di saat prakerin ini ikhlas. Ikhlas li ibadah, untuk ibadah kepada Allah, untuk Allah semata, untuk belajar mempersiapkan puncak kesuksesan diri kita sebagai hamba kepada Allah. Nanti setelah lulus kita lebih siap lagi, ya, lebih siap lagi. Nah, ini teman-teman sekalian, ikhlas. Maka kunci yang Ustadz ingin sampaikan kepada kalian, dua hal yang harus kalian jaga dalam prakerin. Yang pertama, kalian harus sungguh-sungguh, ya, dan sabar, ya. Dan yang kedua, karena ikhlas. Karena sungguh-sungguh dan sabar memunculkan atau melahirkan etos kerja itqon profesional, dan keikhlasan memunculkan hasanah, memunculkan bekal kebaikan yang akan kalian petik semuanya di akhirat nanti. Ya, yang pertama tadi, kalian mendapatkan kesuksesan di dunia, kaya, gitu ya, berkecukupan rezekinya, berkah, barokah, gitu ya. Cukup begitu ya, cukup dengan ikhlas menjadi barokah, sehingga akhirnya apa yang kalian lakukan, amal-amal itu menjadi amal solih, pekerjaan-pekerjaan kalian menjadi pekerjaan solih, sehingga kemudian bernilai hasanah, begitu ya, bernilai pahala yang kemudian itu menjadi pemberat kalian di akhirat nanti, begitu ya, pemberat untuk menuju surga Allah, pemberat untuk timbangan kalian, timbangan kebaikan. Itu ya teman-teman sekalian ya. Monggo semangat dalam prakerin. Semoga Allah jaga anak-anakku selama prakerin, mendapatkan pengalaman ilmu dan hikmah yang banyak terkait dengan bekerja, dan semoga Allah jaga dari perilaku perbuatan yang menjauhkan anak-anakku dari kesuksesan dalam bekerja. Semoga Allah mudahkan untuk menjalankan nasihat dari Ustadz, yaitu untuk bersungguh-sungguh saat prakerin, juga bersabar dalam prakerin. Semoga itu semua melahirkan sifat dan etos kerja yang baik dalam diri kalian, sehingga kalian nanti ketika lulus dan bekerja memiliki bekal bagus itu, bekal baik itu. Dan juga kemudian semua dilapisi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang kita lakukan dan kita kerjakan ya ibadah hanya untuk kepada Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini kalau sudah begitu, insya Allah adalah hanya untuk hal-hal baik dan terhindar dari hal-hal buruk yang hanya akan merugikan kita sendiri. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian, sebagai bekal prakerin kalian, bisa diulang-ulang. Jika memang butuh nasihat langsung, support, sampaikan kepada Ustadz, ya kami akan selalu mendukung proses pendidikan kalian. Tidak hanya di prakerin ini, selama kalian dimanapun, kalian tetap santri kami. Asalkan jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang tidak menunjukkan sebagai seorang santri. Kalian tetap santri kami dimanapun berada, kalian tetap anak-anak kami. Kami berharap kebaikan untuk kalian. Semoga Allah menurunkan kebaikan-kebaikan untuk kalian, sehingga kalian mendapatkan puncak kesuksesan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Dan semoga Allah pertemukan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon kita bisa saling mendoakan kebaikan, agar kita dilancarkan, diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.